arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa meneruskan kajian sorob. Kemarin baru 2 tasrif. Pertama domir raf'in munfasil. Yang kedua domir nasbin munfasil. Itu masih munfasil, masih terpisah. Nah, hari ini kita masuk ke yang muttasil. Ini lumayan berubah. Berubah, dia akan berubah bentuknya karena dia sudah muttasil, sudah bersambung. Tetapi alangkah baiknya kalau semuanya dimutkinkan dulu ya. Yang domir raf'in muttasil munfasil dan domir nasbin munfasil. Baik berpasangan. 2 menit ya, sok berpasangan. Wa humahum domir raf'in munfasil, iyahu iyahuma domir nasbin munfasil. Silakan berpasangan. 2 menit cukup. 2 menit sebelum masuk ke muttasil. Sudah? Iya. Baik, kita neruskan tadi yang munfasil. Sekarang domir yang muttasil. Nah, kalau muttasil kan wasol, bersambung. Kalau munfasil fasol, berarti terpisah. Singkat saja faslun, kelas. Kelas itu kan berpisah. Kelas A, kelas B, kelas itu kan faslun. Berarti munfasil terpisah, muttasil tersambung. Jadi domir yang bersambung. Tentunya kalau bersambung 3 kemungkinan ya, bersambung dengan isim, bersambung dengan fi'il, bersambung dengan harfi bil harfi. Nah, hari ini kita coba masuk ke domir yang muttasil dengan isim. Nanti dalam ilmu nahwu ada yang rofa, ada nasab, ada jar. Tapi untuk sementara kita abaikan yang itu, kita hafalkan dulu domir yang muttasil dengan isim. Isim ya. Isim itu kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Kalau haraf ya haraf, huruf gitu ya. Kemarin kita jelaskan. Nah, tapi di situ ada fi'il dibagi 3. Ada madi, mudori, dan amr. Itu belum kita bahas. Kita fokus yang isim.
Jadi kalau ada domir dia bersambung dengan isim, nah itu tidak lagi huwa huma hum. Nah, contohnya baitun, rumah ya. Baitun rumah, kan kita ingin menisbahkan rumah itu milik siapa. Contoh milik dia. Rumah milik dia. Dia kan huwa. Tidak boleh kita menyebutkan baitun huwa. Tidak boleh. Ya. Rumah saya baitun ana. Salah itu. Rumah kami baitun nahnu. Salah. Tapi sudah berubah karena dia sudah muttasil. Sudah melebur, sudah masuk ke dalam isim. Nah, makanya ini ada hafalan, ya. Hafalan. Jadi sorob itu ya kemungkinan banyak hafalan. Makanya mungkinkan ya. Mungkin itu kuatkan. Yang mulai dari yang terpisah dulu. Huwa huma hum sampai tamat. Kemudian iyyahu iyyahuma sampai tamat. Nah, sekarang baru ke sini. Baitun ditambah huwa itu bukan lagi baitun huwa, tapi baituhu. Jadi huwa itu jadi hu. Ingat yang iyyahu, yang itu ya. Baitun rumah ditambah huwa. Rumah dia, nah, bukan baitun huwa, tapi baituhu. Baituhu. Jadi rumah, nah, rumah milik atau kepunyaan dia, seorang laki-laki. Jadi baituhu itu rumah milik dia. Kalau sudah biasa mah tidak panjang seperti ini ya. Rumahnya cukup ya. Ya, tapi terbayang baituhu rumahnya itu, nyahnya itu ke dia seorang laki-laki. Rumah Muhammad gitu. Baitun tambah huwa, rumah milik dia. Oh, berarti baituhu. Tidak boleh baitu huwa. Nah, inilah yang dimaksud dengan muttasil. Kalau muttasil tidak lagi huwa, tapi baituhu. Baituhu. Ini kalau ini mentasib ini syaratnya iyyahu hafal. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Iyanya ganti dengan baitu. Baituhu, baituhuma, baituhum. Iyyaha. Tasibkan iyyaha. 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 Iyyahuma. Iyyahunna. Ganti dengan baituha. Baituha. Baituhuma. Baituhunna. Sama. Iyyaka. Teruskan. Iyyakuma. Iyyakum. Ganti dengan baitu. Baituka, baitukuma, baitukum. Iyyaki. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Masuk baitu. Baitukuma, baitukunna. Nah, kalau ana, kemarin kita jelaskan, ana agak beda. Kalau iya, ana apa? Iya, ya. Kalau ini, bayi, ada ya di situ ya, ya mutakalim, ya mutakalim, baiti, terus iya ya, iya na, iya ya, iya na, bayi tuna, kan baitu. Jadi tasrifannya begitu, baituhu, baituhuma, baituhum, terus baituha, baituhuma, baituhuna. Ini kelompok goib. Muhotob. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Ini kelompok mukhotob. Kelompok mutakalim. Baiti, baituna. Baitu lagi muncul ya. Baiti, baituna, karena ada baituhu. Nah, jadi 14 ya. 14 tasrif itu. Nah, sekarang masuk ke situ domir muttasil bil ismi. Tapi dia rofa, baituhu.
Nah, tulis di sini ya. Baituhu. Bukan lagi baituhuwa. Baituhu. Baitu. Nah, posisikan seperti yang biasa. 3-3 ya. Baituhuma. Baituhum. Terus baituha. Baituhuma. Ini sama dengan di atas. Baituhunna. Baituhunna. Ini kelompok gaib. Nah, kelompok yang mukhatab baituka. Kaf apa namanya kemarin? Kaf mukhatab. Ini hak apa? Hak gaib. Ini hak gaib, ini hak gaib semuanya. Hak yang menunjukkan orang ketiga. Ini kafnya kaf mukhatab. Kaf yang menunjukkan orang kedua. Semuanya pakai ka. Baituka, baitukuma, baitukum. Baitukum. Berarti domir apa baitukum? Antum. Kemudian anti, baituki, baitukuma, terus baitukunna. Baitukunna. Ini domir mukhatab. Ana baiti. Ini ya apa? Yaul mutakal lim. Ini kaf apa? Kaf mukhatab. Ini ha apa? Hak gaib. Lihat semuanya kaf nih. Kaf. Ini nama kaf mukhatab. Kalau yang ini hak gaib. Kalau ini ya mutakalim. Maksudnya ya yang menunjukkan orang pertama. Terakhir tuna. Tuna. Ini na apa? Na mutakalim. Min. Na mutakalimin. Na mutakalimin. Tuh jadi beda ya. Ada bedanya di baiti. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna. Itu dulu hafalkan 2 baris karena dia kelompok gaib. Setelah hafal yang 2 baris, turun 2 lagi. Baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna. Itu hafalkan kelompok mukhatab. Baru terakhir kelompok mutakalim. Baiti, baituna, baiti, baituna. Jadi tunya muncul lagi. Baiti, baituna. Nah, itu masuk ke tasrif domir yang mutasil ke isim. Dia posisinya rofa. Rofa nasab jar itu nanti di ilmu nahwu ya. Hafalkan dulu ini rofa. Domir yang rofa dia mutasil dengan isim. Rofa nasab jar. Rofa itu domah. Ya, baik. Itu yang harus dihafalkan. Ingat, tidak semuanya baitu. Karena isim itu banyak, miliaran. Kalau banyak miliar atau jutaan. Kalau di dunia ini ada 1 miliar isim, berarti bisa masuk semuanya. Jangan pakai baitu saja nantinya. Tapi untuk baru hafalan, baituhu saja. Baituhu, baituhuma sampai akhir. Baik. Sambil menulis, silakan kita akan baca bareng-bareng. Ikuti saya per garis ya, per baris. Per baris, per sab. Ikuti saya. Saya dulu. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Bai itu tidak saya beri harokat sengaja ya. Karena itu akan berubah nantinya. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna.
baiti, baituna. Baiti, baituna. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baik, sekarang berpasangan. Biar cukup 2 menit ya. Nah, berpasangan. Yang barusan, 2 menit. Saling store. Baituhu, store. Domir, tambahkan ini ya. Ya, bagus pertanyaannya. Ini kan rofa. Oh, sebentar dulu. Kita belum belajar. Ada istilah rofa. Ada istilah nasob. Ada istilah jar. Ada istilah jazmun. Rofa itu harokatnya domah. Ini dulu ya. Nasob harokatnya fathah. Jar harokatnya kasroh. Kalau jazm sukun. Lihat baitu. Baitu. Baituhu. Nah. Bukan domirnya, tapi ininya ya. Baitunya. Baituhu. Ini rofa. Istilahnya. Kalau nasab fathah. Baituhu. Nah, berarti ini sebutkan domir. Domir rof'in. Muntasil bil ismi. Jadi baituhu, cirinya ini ya. Ini rofa nasob jar. Nanti rofa itu domah. Nasob itu fathah, jar kasroh, jazm sukun. Baituhu rofa nasob jar. Rofa. Nah, jadi domiru rof'in. Kalau yang itu munfasil ya. Kalau yang itu karena karena ini muttasil, domiru rof'in muttasil bil ismi. Jadi domir rofa yang bersambung dengan isim. Bukan rofa deh, salah deh. Bukan. Sudah saja domir muttasil bil ismi lah. Dia jar dia. Tapi rofa nasabnya kan belum belajar. Sudah saja domir muttasil bil ismi. Tapi maksudnya yang isimnya itu rofa. Domir muttasil bil ismi yang rofa. Jadi domir muttasil saja ya. Tidak ditambah itu. Kan nanti ada istilah mudof ilah itu belum masuk. Nah, jangan dulu. Kiawalah. Domir muttasil bil ismi yang rofa, paling begitu saja. Paling ke sini domir muttasil ismi yang rofa, pakai yang rofa. Jangan domir rof'in, jangan. Domir muttasil bil ismi yang rofa, yang marfu. Maksudnya yang baitunya. Baituhu. Gitu ya. Menunjukkan, nah ini bukan kalau yang ini. Ini menunjukkan, tergantung nanti masuk ke kalam. Nanti dalam ilmu nahwu belajar. Di kalam. Kalam itu jumlah, kalimat sempurna. Kalau dia sebagai, tadi apa? Subjek bisa. Atau sebagai mubtada. Nah, itu nanti di istilah-istilah itu. Sekarang paling begitu saja, Pak Ade. Domir muttasil bil ismi yang rofa. Nanti domir muttasil bil ismi yang nasob. Nanti domir muttasil bil ismi yang jar. Ada memang istilahnya. Tapi jangan disebut domir rof'in. Dia mah domirnya, dia sudah jar. Dia istilahnya mudhof ilaih.
Silahkan berpasangan. Domir muttasil bil ismi yang rofa. Nah, itu bahasanya. Baituhu, baituhuma. 2 menit. Silahkan. Yang keras ya. Sudah? Baik, saya tanya ya. Saya tanya domir, peserta jawabnya domir dan itu ya. Contoh, huwa baituhu. Hiya baituha. Ana baiti. Bisa? Ya, sok. Patah. Huwa. Pakai huwa. Huwa. Nanti huwa. Huwanya disebut lagi. Huwa. Anta. Anti. Antinya baca. Baik. Nahnu. Nah, Bu. Siap. Siap. Ana. Bayangkan saja. Ana. Oh, di posisi itu. Ana. Anak, iya itu. Anaknya. Anaknya jawab baca lagi. Anak, itu mah anta. Soalnya papai, kaki ayah. Anak. Tidak ada ya, ini baitu ini mah. Anak. Nah, pakai anak. Baik. Antum. Udah. Antum. So, antum. Papai masih kaset mah. Kaset pita pan di papainya. Nah, sok antum. Karena masih awal wajar ya. Antum baitukum. Baik. Hum. Bagus. Terus anta. Pakai anta. Bagus. Kemudian hiya. Hiya. Baitu. Numpang karma atas mutkinnya. Terus setelahnya, lewatnya. Terus malotok. Jadi kalau kita menghafal ini, bayangkan posisi. Huwa humahum, hiya humahum. Kan 3-3. Dari mulai awal kan. Posisinya tetap. Tanpa ada huwa humahum, di dalamnya pasti sudah ada domir yang itu. Jadi kalau bareng-bareng sekarang. Huwa. Nah, bayang, pakai huwa. Huwa. Hiya. Hiyanya jawab dulu. Hiyanya baca lagi ya. Ulang. Huwa. Hiya. Anta. Anti. Ana. Pakai ana. Ana. Nahnu. Hum. Hunna. Antum. Antunna.
Huma. Ah? Diulang. Huma. Diulang humanya. Huma. Huma lagi. Antuma. Antuma. Diulang lagi domirnya. Jangan langsung. Jangan langsung diulang lagi. Saya sebutkan domir. Domirnya sebutkan lagi. Karena masih dalam belajar. Baik. Kelompok ikhwan sekarang. Ikhwan akhwat. Ikhwan dulu. Nahnu. Ana. Ini ke akhwat. Anta. Anti. Huwa. Hiya. Hum. Hunna. Antum. Antunna. Huma mudzakkar. Huma mudzakkar. Huma muannas. Antuma mudzakkar. Yang awat antuma muannas sama ya. Mau mudzakkar sama muannas sama. Baituhuma dua-duanya. Baitukuma juga dua-duanya. Yang membedakan huma hanya ha goib. Huma kapnya kap mukhotob. Itu yang membedakan. Pembedanya. Jadi kita harus hafal. Karena dalam sorob itu hafalan, kuatkan di sini, nanti ke jumlah itu lebih mudah. Yang penting dia isim, ingat. Dia masuknya ke isim. Baitun ditambah wa sama dengan baituhu. Apa artinya baituhu? Rumahnya. Maksudnya rumah milik kepunyaan dia seorang laki-laki. Mungkin tidak dia itu punya rumahnya banyak. Ya, bagaimana cara mengungkapkannya? Rumah-rumah itu, rumah-rumah yang kita lihat ini milik si dia. Dia seorang. Ini rumah ini semuanya milik seorang, milik Muhammad misal. Berarti rumahnya dijamakkan. Nah, nanti jam kedua kita akan bahas jamak. Kan kemarin baru musanna. Dari mufrad ke musanna. Ya, masih ingat? Nah, kitabun jadi terus pakai atau jangan kitabun tidak boleh. Tapi cukup kitabani atau kitabaini. Dari mana kitabani nanti di i'rab yang tadi tuh rofan asobjar. Qalamun dua, baitun dua rumah, baitani atau saburatun. Nah, ini kalau ke musanna. Kalau ke jama, ini sebagai bocoran saja. Kalau ke jama itu mah hafalan. Tidak ada rumus. Karena ada rumus ya. Semuanya ada rumus untuk kedua itu. Tapi kalau ini ingin dijamakkan lebih dari 3, 3, 4 dan tak terhingga, ini hafalan. Tadi apa ini? Qalamun. Nah, jamaknya tidak bisa kita reka-reka, tapi ini hafalan. Qalamun jadi aqlamun. Nah, itu kan jauh ya. Dari mana qalamun menjadi aqlamun? Ini yang disebut jamak taksir namanya. Kalau jamak taksir itu memang taksir pecah. Taksir itu pecah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Qalamun jadi apa? Aqlamun. Bertambah, berkurang. Bertambah. Nambah apa? Aqlamun. Dari qalamun. Dari bertambah apa? Hamzah dengan alif. Aqlamun. Kitabun. Jadi apa?
Kutubun bertambah berkurang. Berkurang. Kitabun. Jadi kutubun berkurang huruf apa? Alif. Alifnya hilang, harokat berubah. Itu taksir. Mau tidak mau taksir itu harus dihafal. Ini pun sama. Baitun rumah. Kalau banyak rumah, tidak sembarang kita nyebut. Karena ini benda mati, maka kita hafalan orang Arab mengatakan apa jamak taksir dari baitun. Nah, hafalkan oleh kita. Jadi setiap benda-benda mati begini, selain mufrad, harus dihafalkan jamak taksir. Nanti jam kedua itu ya. Tapi bocorannya, baitun jamaknya apa? Buyutun. Lihat. Baitun, rumah. Jamaknya, jim kecil itu rumah, jamak. Biasanya di kamus itu ada ya. Jim, berarti jamak. Jamaknya ini. Buyutun, nambah waw, harokat otomatis berubah. Berarti buyutun itu artinya rumah-rumah. Rumah-rumah milik dia, mungkin. Karena dia orang kaya misal. Buyutun. Oh, sekarang rubah masuk ke sana. Buyutun ditambah huwa sama dengan buyutuhu. Bisa ya? Baik, seorang-seorang nyambung. Buyutuhu, langsung ke Pak Ade terus nyambung ya. Silakan. Buyutuhu, nyambung ke Pak Ade. Bisa ya? Nah, ulangi. Buyutuhu. Buyutuhu. Ya. Karena belum sampai ke belakang nyambung. So, buyutuki ya. Iya. Iya. Ti panjang. Ya. Terus ada lagi? Nyambung buka awal. Iya. Nah, kadede ya tuh dah. Pameng. Tadi buyutuhu. Tadi buyut. Ya, buyutu. Terus. Cepat ya. Iya. Terus. Iya. Terus. Sudah Ki? Bu siapa? Bu Siti? Buyutuki? Iya? 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 Buyutuna. Buyuti, buyutuna. Itu dirubah semuanya. Semuanya rubah. Semuanya rubah. Sekarang perwakilan. Ikhwan, seorang cung. Awat seorang. Ikhwan, cung. Saya tes. Langsung di tempat. Karena sorof itu sekarang metodenya yang praktis ya. Praktis maksudnya praktek. Ya, Pak Ade. Pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Jamaknya apa? Saya nanyanya jamak langsung. Jamak taksir. Babun pintu ya. Babun pintu. Jamak taksirnya Pak Ade apa? Yang lain bantu. Abwabun. Abwabun. Ya, pada abwabun ditambah huwa. Ya, tasrifkan. Abwabuhu. Yang akhwat cung. Ya, Bu. Sebutkan. Jangan itu. Sebutkan isim, mau isim mana? Ya, bebas yang mana. Jangan abob, jangan buyut. Jangan babun, jangan baitun. Ya, apa? Ini bisa rubah semuanya ya.
Masjidun. Jadi apa? Iya, masjid. Abwab, doa masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Abwab. Apa barusan, Bu? Masjidun. Masjidun jamanya masajidu. Masajidu. Jadi apa? Tambah wa masajid. Masajiduhu. Baik, tasrifkan, Bu. 1, 2, 3. Diulang. Domir anak. Di anti dulu, Bu. Anti. Diulang. Itu. Tidak ada nih. Masa. Iya. Diulang. Masa. Terus. Duna. Barang-barang. Apa? Kitabun. Jamak kan? Kutubun. Buku-buku milik dia jadi apa? Kutubuhu. Pendek ya. Kutubuhu. 1, 2, 3. Jangan terjebak di ana ya. Banyak yang keliru di ana itu. Kutubi, kutubuna. Kutubi, kutubuna. Ini yang rofa. Ciri rofanya lihat. Bukan di hu-nya. Tapi di akhiran isim ya. Ini kan rofa. Ada pertanyaan? Karena ada 3. Ada rofa. Ada nasob. Dan ada jar. Bisa masuk semuanya. Satu hafal, otomatis yang lain hafal. Ini jangan sungkan nanti ketika mentasib di rumah. Jangan hanya baituhu. Awalnya baituhu dulu ya. Mutkinkan 1. Baituhu mah sampai baiti, baituna. Nanti kalau melihat benda-benda tertentu dan kita hafal, nah, mutasilkan domir ini. Karena ada kemungkinan kitab milik dia, kitab milik kamu, kitab milik saya. Kan mungkin. Kita lihat ada motor bahasa Arabnya sayyaratun. Nah, apa? Darrojatun, darrojatuhu. Nah, darrojatuhuma. Nanti sudah mungkin itu baru kita sebutkan motor milik dia seorang perempuan. Darrojatuha. Ini milik kamu laki-laki. Darrojatuha. Ini milik motor saya. Darrojati. Ini pulpen saya. Qalami. Ini HP kamu. Tergantung kamu anta atau anti ya. Ini HP kamu. HP UK. HP UKI. Kalau tak apa? Apa, Bu? Jawalun. Kemarin itu apa, Bu, kemarin teh? Yang HP itu gunakan jawal yang di grup. Apa? Mahmul itu umum. Mahmulun itu yang dibawa. Ini bisa mahmulun. Sesuatu yang dibawa mahmulun. Ini mahmulun. Ini juga bisa mahmul secara umum. Tapi kalau jawal, orang Arab sudah paham bahwa itu adalah HP. Jawal. Jaul yang suka jaulah ke sana kemari. Kan ini suka ke sana kemari. Jawalun. Itu gunakan ya. Gunakan. Nah, ada pertanyaan yang rofa ini. Jangan dulu nanya rofa nasobja itu nanti wilayah di nahu. Hanya ini yang rofa. Doma. Rofa itu doma. Itu dulu ya. Rofa itu doma.
rofa nasab jar. Rofa. Innal hamda. Rofa nasab jar. Nasab. Bil hamdi. Jar. Nah, itu dulu istilah itu paling juga mau diinikan. Kalau domah istilahnya rofa. Kalau fathah istilahnya nasab. Kalau jar istilahnya jar. Kalau kasroh istilahnya jar. Ini baituhu rofa nasab jar. Rofa. Kalau ingin dinasobkan jadi baita. Baita. Paham ya? Baituhu rofa. Kalau ingin dinasobkan baitahu. Mungkin. Abwaba rahmatika. Abwaba. Rofa nasab jar. Nasab. Rahmati. Jar. Berarti boleh itu juga. Baituhu rofa. Saya mau dinasobkan. Berarti baita. Baita ya. Nah, baitahu atau ada beda? Kalau yang khusus yang nasab. Kebetulan yang ini sama. Untuk rofa baituhu. Untuk nasab baitahu. Sama baita. Tinggal diganti tu jadi ta. Bisa semua? Baik, baituhu kita ganti dengan baita. Ta ya. Ini sama. 1, 2, 3. Tetap baiti tetap ini tetap sama ya. Diulang di sini. Baitaki. Nah, ini baita kan tak ada awalnya. Diulang. Bait. Sekali lagi, baitahu. Dilagukan meh rawasan. Yang lain mah dilagukan. Rawasan gitu. Tapi damai tarang ngalagu aja kieu lempeng. Kalau ada yang bisa dilakukan sok silahkannya, bebas. Yang penting hafal. Baita hu. Jadi ada 3 ya. Domir muttasil bil ismi yang rofa, baituhu dan kawan-kawan. Nanti tulis itu ya. Kemudian di bawahnya domir muttasil bil ismi yang nasob. Tulis lengkap seperti tadi ya. Baitahu, baitahuma, baitahum. Yang rofa. Istilah rofa nasob jar akal connect nanti kalau sudah belajar nahu. Kalau sekarang istilah dulu, jangan dulu nanya lebih mendalam. Nah, baitahu. Jadi hu, baitahu, baitahuma, baitahum sampai baiti, baitana. Ingat, baiti, baitana kembali lagi ke awal. Kalau baituhu, baiti, baituna. Paham tuh? Nah, itu yang nasob. Kalau tadi kata Pak Tony itu rofa sebagai subjek ya, sementara itu dulu. Nasob sebagai maf'ul, sebagai objek. Boleh seperti itu. Sementara itu ya. Tapi ini baru hafalan. Hafalan. Tapi ingat, jangan hanya baitu. Jangan hanya baitun. Gunakan yang lain. Semua benda-benda boleh kita tasrifkan, masukkan domir yang itu. Kalau kita melihat benda-benda, karena setiap hari itu harus ada kosakata yang baru. Baik, sekarang ikhwan. Domir muttasil bil ismi yang rofa. Baituhu, 1, 2, 3.
Akhwat, domir muttasil bil ismi yang nasob. Tong baina, baiti, baitana. Ini yang rofa pertama, yang kedua apa? Nasob. Terakhir yang jar. Nah, jar agak beda, maka disimpan di akhir. Jar itu harokat kasroh. Jar itu harokat. Nanti ditulis di bukunya 3 berarti ya. Domir mutasil bil ismi yang rofa. Ini tulis lengkap. Tulis di bawahnya nomor 2. Domir mutasil bil ismi yang nasob. Di bawahnya. Di bawahnya lagi domir mutasil bil ismi yang jar. Karena dengan isim hanya 3 ini. Rofa, nasob, jar. Rofa, doma, nasob, fathah, jar, kasroh. Kalau menemukan isim yang harokat akhirnya doma, namanya rofa. Kalau menemukan yang fathah akhirnya namanya, kalau kasroh, jar. Kalau ada fi'il, dia sukun. Namanya jazm. Yang itu tuh, jazm. Tuwila fi'il, belum masuk. Baik, sekarang kita masuk ke yang jar. Punten di foto heula pada dihapus. Share langsung di grup ya. Tak, nu moto. Karena sekarang yang jar itu beda, ada beda. Ada bedanya. Aya spidol anu warnana benten? Oh, ada ya. Pokoknya satu semester itu akan banyak hafalan sorop ya. Sorop itu memang kenanya ke saraf ya. Kenanya ke saraf. Tapi kalau sudah hafal ini, Masya Allah, baca Quran akan tahu, oh ini isim, ini fi'il, ini harap. Karena soropnya kuat. Terusnya, hapus. Hapusnya itu tuh, anu domir itu tuh, mutasil. No ya baituhu nama ulah. Baituhu eta entongnya tanu itungkul. Oh eta. Sebelumnya ada mau ditanyakan? Yang rofa dan nasob tidak ada beda ya? Bedanya di situ. Paling yang awal-awal menghafal, paksakan di rumah ya. Paksakan di rumah. Kalau PR punten sifatnya wajib. Sekarang itu sifatnya wajib belajar itu. Kalau ada PR, paksakan pokoknya mah. Paksakan kalau mesti pakai saut, kalau harus ditulis gitu. Karena kalau tidak dikerjakan itu nanti tidak terikat. Karena ada kaidah qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi setelah ini hafal, segera tulis. Domir muttasil bil ismi yang rofa, baituhu sampai tamat. Yang kedua, domir muttasil bil ismi yang nasob, tulis. Itu tidak saya tulis ya, karena sama ya. Nah, yang akan saya tulis nomor 3 tuh. Domir muttasil bil ismi yang jar. Sama gunakan baituhu dulu. Baitun. Yang jar yang ini ya. Kalau jar itu apa harokatnya? Berarti baiti. Ingat ini. Kalau baiti tidak hu lagi. Hese macana. Baitihu. Bagi kita gampang. Yang orang Arab mah sulit. Kalau ingin digampangkan ya ikuti ke sebelumnya. Baitihi. Ingat selalu ini. Kalau yang nasob dan rofa sama dengan ya. Sama dengan. Sama. Kalau yang jar beda. Baitihi. Kalau baitihi, maka ini otomatis berubah. Ini ikut juga. Asalnya baituhu, jadi baitihi. Maka baituhuma, jadi baiti, jadi ikut hima. Tapi sebagian yang ikutnya. Baituhum, jadi baitihim. Baitihim.
Ikuti. Baitihi, baitihima, baitihim. Nah, udah begitu. Tong baitihum. Kayak alaihum. Kena. Gamreng. Baitihi, ya. Baitihima, baitihim. Karena yang jar. Nah, kalau yang ini berubah tidak? Baituha. Haknya berubah tidak? Ya tidak. Anggarnya baiti, ha, tetap. Yang ini baiti, tihima sama. Nah, yang ini beda berarti. Baiti, hinna, baitihinna. Yang berubah hanya yang ini. Ini yang goib. Yang muhotob, lihat. Baituka, jadi tetap. Baitika, tetap. Jangan tiki, karena kesini nantinya. Ya. Jadi baitika. Ini sama. Semuanya sama. Khusus yang muhotob. Baitika, baitikuma, jangan kima. Jangan ya. Ini sama. Yang berubah hanya yang goib. Yang goib saja. Oh, sekarang anta. Baitika, baitikuma, baitikum, baitiki, baitikuma, baitikunna. Nah, saya tuliskan sama dengan saja ya. Sama dengan. Terakhir, baiti berarti sama. Baiti. Nah, ini beda. Jadi baitina. Baitina. Karena awalnya baiti, jadi baitina. Kalau baitahu, baitana. Kalau baituhu, baituna. Kalau baiti, mau yang rofa, mau yang nasab, yang jar, semuanya baiti. Rumahku, domir ya mutakalim. Nah, ini yang tambahan ya. Baitihi, baitihima. Anu kieu mah cenghar sih moal nunutan ya. Hafalkeun terus. Baik, barang-barang. Domir muttasil bil ismi yang jar. 1, 2, 3. Nah, bareng. Baitihi, baitihima. Babaliut. Yang muhotob sama. Baiti tetap baitika, baitikuma, baitikum, baitiki, baitikuma, baitikunna, baitina. Nanti terlatih nantinya. Kalau awalnya masih dirabah lah, ya. Rabah wajar karena masih belajar. Tapi kalau sudah mungkin seperti tadi. Kenapa? Kegunaannya ketika baca turos. Baca turos ada isim, ada domir masuk ke isim. Oh ini. Tapi kita tahu isimnya rofa, nasab, jar. Jadi isimnya yang rofa atau yang jar. Rofa, nasab atau jar. Itu tergantung sebelum domir. Nah, jadi terbayang sekarang, PR-nya terbayang ya. Berarti hafalannya berapa? 3. Saut, pakai saut ya. Pakai saut. Mulai dari sekarang gitu ya, belajar. Tapi sautnya itu kalau sudah betul-betul hafal. Tongkia direkam berjeng salah wae itu. Jangan. Kalau kira-kira sudah bagus, salah satu dua tidak apa-apa. Tapi ya mah salah semuanya gitu. Jangan dulu direkam sebelum dihafal. Hafalkan. Hafalkannya begini. Domir muttasil bil ismi yang rofa. Baituhu baituhuma sampai akhir. Yang kedua, domir muttasil bil ismi yang nasab. Baitahu baitahuma. Yang ketiga, domir muttasil bil ismi yang jar. Baitihi baitihima. Itu cukup gunakan baitun saja. Kalau sudah mungkin baitun, kita masuk ke yang lain-lain mudah.
Makanya nanti setiap pertemuan ada kemungkinan 15 menit itu dipakai untuk hafalannya. Ada kemungkinan besar karena hafalannya terus diawalkan. Kecuali kalau mau masuknya jam 12:30. Kalau 12:30 berarti ada setengah jam untuk masing-masing setoran seperti barusan. Sifatnya wajib setoran itu ya. Saling setor maksudnya. Jadi antara ikhwan silakan cari pasangan, akhwat pun cari pasangan, nanti untuk saling mensetor berarti 5 ya. Yang pertama domir yang munfasil ada 2, yang sekarang muntasil ada 3. Baru ke isim itu. Baru ke isim. Kalau sudah mungkin yang isim, masuk ke huruf juga gampang. PR-nya itu ya. Jadi semuanya yang offline atau yang online itu sifatnya wajib. Setorkan. Ya. Setorkan dan berakhir di hari Jumat jam 23:59 menit. WIB. Malam Sabtu. Itu ya, Jumat. Malam Sabtu jam 12 malam itu terakhir. Baik, ada pertanyaan sebelum istirahat? Sukun nanti di fi'il. Ada posisi nanti di fi'il. Jazm namanya. Itu jazm nanti di fi'il. Khas dia ya. Ciri khas. Adik, mangga. Ikhwan akhwat yang mau bertanya, berarti kajian hari ini yang mutasil dengan isim, baik yang rofa, nasab, jar. Rofa, doma, nasab, fathah, jar, kasroh. Yang sama rofa dan nasab. Yang jar itu beda. Hu jadi hi. Karena itu memang begitu cara. Baik, demikian untuk kajian siang hari ini. Kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu nahu. Tapi ini endapkan dulu ya. Endapkan dulu. PR-nya 1, saut, tulis. Ini silakan dihafalkan. Yang kedua, kitabah. Tulisannya itu ditulis semuanya lengkap ya. Tulis lengkap. Paham? Dikumpulkan nanti mah. Ditulis di buku. Di buku. Jangan di-share di itu. Saya ingin tahu tulisannya ya. Pakai nama ya. Paham tidak? Untuk saut 3 tafsrif ini silakan saut. Untuk tulisan tulis yang ini kembali baituhu, baitahu, baitihi. Itu yang asli, Tambahkan 1 isim, bebas. Paham ya? Jangan baitu maksudnya. Mau buyut, mau jidarun, mau apa, 1 ambil. Masuk ke situ, tapi yang rofa, nasab, jar. Paham PR-nya? Pakai isim yang lain. Tapi yang rofa, nasab, jar 3 masuk. Yang mufrad, bebas. Mau mufrad, mau jama silahkan ya. Bisa. Itu yang offline. Yang offline di sini dikumpulkan bukunya. Yang online nanti di-share di grup yang online. Karena ada 2 yang online seperti yang kemarin. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Ciwidey, itu ikut yang offline. Berarti kalau offline tugasnya itu di grup langsung. Kalau yang online yang online di grup. Kalau yang offline tulisannya di buku langsung ya. Buku tulis, nanti kita akan di istirahat kita akan lihat, kita cek tulisannya. Baik, itu saja yang dapat kita bahas untuk kajian sorob. Jam kedua 10 menit kemudian kita masuk nahu dari mufrad menjadi jama' ya. Kita akan bahas itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin.